Terima kasih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sudarosa. Kita akan berbicara pada pertemuan kali ini mengenai mengadang teroris mengebom gereja. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang di studio narasumber kita yang tidak lagi asing bagi saudara-saudara, Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Selamat datang, selamat bertemu Pendeta Arlianus. Dan saya baru mendengar pendeta ini menjadi Ketua Umum PG Wilayah DKI Jakarta. Jadi tentu ini karena beliau banyak berkomunikasi. Terima kasih Pak Martin. Baik. Pak Pendeta Martin adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Simalungun, Ya. dan seorang pengajar atau dosen di STFT Jakarta dan STF Driakara. Ya. Juga membantu pemerintah dalam kaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila. Ya, sekarang saya dengar sedang menyusun buku pelajaran Pancasila. Wah, keren itu Pak Martin. Nah, Pak Martin, kita bicara tentang mengadang teroris mengebom gereja. Nah, saudara-saudara, kita ingat kembali Gereja Katolik dan Gereja Kristen Indonesia dan beberapa komunitas lainnya di Surabaya telah menjadi sasaran bom dari teroris pada Minggu pagi 13 Mei 2018. Betul. Dan belum lama 28 Maret 2021 Katedral Kota Makassar disasar juga oleh bom bunuh diri. Ya. Terorisme di sini bekerja di pintu rumah ibadah. Nah, di pintu rumah ibadah. Persis di depan ruang kudus agama. Nah, teror dengan demikian telah nampak atau tampaknya menjadi hasrat kematian yang dilempar di depan momen khusyuk dan kehidupan orang-orang beriman. Betul. Masuk hendak menerobos kehidupan khusyuk sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat beragama. Nah, Pak Martin, apakah sebutlah peristiwa di mana bom bunuh diri oleh teroris ini menyerang gereja ini akan berlanjut kira-kira Pak? Apakah ini akan jadi model begitu? Tampaknya ya. Apalagi karena menurut teman-teman yang melakukan penelitian, yang melakukan wawancara, bahkan mendekati narapidana teroris itu ya, mereka mengatakan memang sekarang terorisme itu berbentuk individual. Jadi katakanlah bomnya itu daya ledaknya seperti pentil gitu ya, tapi pentil-pentil itu ribuan. Dan katanya mereka tinggal waktunya aja untuk melakukan amaliyah, ya, yaitu memberi dirinya untuk sesuatu yang mereka yakini sebagai suci, sebagai syahid gitu ya. Dan itu yang membuat berbahaya karena istilahnya lone wolf, ya, serigala yang sendiri, tapi juga ribuan walaupun memang daya ledaknya kita tahu sedemikian, tapi karena dia ribuan, dia akan mencari waktu untuk melakukan itu. Dan susah dilacak begitu? Dan susah dilacak karena menurut teman-teman peneliti ketika dia mau mengebom, maka dia akan menghentikan jaringan HP-nya. Dia akan tidak berkomunikasi lagi. Makanya disebutkan, udah nggak kelihatan di rumah gitu ya. Sehingga yang disebut BNPT atau intelijen juga sulit membaca lalu lintas orang ini. Dan dia seperti menemukan masa-masa memingit diri gitu ya, untuk melakukannya. Itu yang membuat sulit sekali. Justru ada menit-menit dia akan melakukannya atau mungkin hari-hari dia tak terlacak, betul. Hilang. Iya. Jadi mereka sebenarnya ini kalau sekarang ini para pelaku ini sekarang ini berarti tidak lagi terhubungkan dengan lembaga-lembaga yang sudah menjadi ada dalam pengawasan sebutlah kepolisian begitu. Iya, karena garis komandonya itu hilang, tapi justru dengan sinyal-sinyal melalui dunia digital ya, tanda-tanda bahwa sekaranglah waktuku, sekaranglah masaku itu ditemukan sendiri untuk melakukan yang disebut amaliyah. Jadi ia memutuskan kapan waktunya. Tak lagi dirancang oleh lembaga-lembaga organisasi mereka begitu. Tanpa skala, tapi dengan ada tanda-tanda, sekarang akulah itu gitu. Jadi jauh lebih berbahaya sebenarnya, walaupun tadi misalnya bomnya daya ledaknya tidak terlalu. Oke. Nah, pertanyaannya ialah mengapa lalu kan ada yang bilang nih Pak Martin, salah seorang
politisi di negeri kita ini. Terorisme ini hidup karena kemiskinan. Lalu kalau kemiskinan, mengapa yang diserang adalah gedung ibadah? Mengapa yang diserang, ini pertanyaan beberapa orang, mengapa yang diserang bukan rumah-rumah koruptor misalnya? Betul. Yang jelas adalah menyebabkan rakyat menjadi miskin begitu. Dan mengapa kepolisian yang justru berusaha untuk melindungi masyarakat? Jadi ada pengamat-pengamat mengatakan, apalagi sekarang ini sikapnya lebih kayak lone wolf ya, serigala yang mungkin terluka sendirian itu. Jadi memang faktor kemiskinan seolah-olah mau menghantam kromo ya. Itu saja. Ternyata menurut penelitian, orang-orang yang memang dalam kondisi katakanlah miskin atau kondisi papa, lebih mungkin dalam hidupnya mengalami sering disebut loophole, lubang-lubang traumatik, lubang-lubang yang membuat dia mengalami problem besar dalam pertumbuhan mentalnya. Misalnya mungkin dia trauma, dia pernah mengalami penyiksaan, dia mungkin mengalami kekerasan waktu kecil. Itu seperti lubang-lubang menganga dalam diri ya. Dan biasanya memang kelas-kelas ekonomi lemah lebih mudah kena hal-hal itu, walaupun kelas-kelas atas juga bisa dikenai oleh beban itu. Mungkin kelas atas bisa mengatasi dengan ke psikiater, bisa mengatasi dengan cara-cara modern ya. Tapi kalau kelompok-kelompok itu lebih memendam luka itu. Nah, sehingga memang dengan demikian ada satu mekanisme yang seolah-olah mengobati dia, memberi dia rasa percaya diri, memberi dia keyakinan, maka itu membuatnya ikut atau terbawa pada keyakinan yang bersifat total itu. Jadi di situ sebenarnya kaitannya, begitulah. Jadi bukan pertama-tama soal kemiskinannya dong. Kemiskinan itu menjadi konteks, menjadi kondisi yang memungkinkan seseorang mengalami kekosongan atau luka sehingga gampang dimasuki, dicekoki, diindoktrinasi yang dia kira itu akan menolongnya, mengembalikan martabatnya, membuat dia berjasa bagi sesuatu yang besar gitulah. Ya. Mengapa gereja dan kepolisian? Karena dalam skema itu hal-hal yang dianggap membuat dia seperti ini ialah adalah hal-hal yang bersifat salah satu kekafiran gitu ya. Kekafiran itu menciptakan keadaan tidak baik dalam hidupnya gitu ya. Dan dalam indoktrinasi itu juga kekafiran itu menjadi bagian dari hal-hal yang menghalangi citra besar tentang katakanlah khilafah gitu ya, tentang sesuatu yang cocok dalam keyakinannya. Tapi sebenarnya ada analisa dari seorang ahli teroris juga tentang mengapa gereja ya. Kalau mengapa polisi itu karena dianggap bahwa yang menghalangi terbentuknya dunia idealnya itu yang mereka pikirkan itu adalah polisi menghalangi sebagai togut istilahnya itu ya, sebagai yang tidak benar. Nah, tapi gereja mengapa juga ada yang mengatakan selain karena kekafiran menjadi problem ya bagi mereka, tapi juga karena, nah ini penting, gereja itu adalah satu soft target yang lembek gitu. Oh, yang paling mungkin disasar begitu? Paling mungkin, paling gampang, paling lemah, paling tak terjaga gitu ya. Misalnya saya ke Makobrimob di daerah Depok gitu, berlapis-lapis penjagaannya, malah dengan pagar berduri ya. Nah, kalau gereja kan seperti gampang sekali dimasuki, tapi efeknya besar sekali gitu. Dan juga secara psikologi seseorang bisa menunjukkan inilah bukti aku betul-betul berserah ya pada keyakinan itu, karena musuhnya salah satu yang kafir ini karena bom, kira-kira begitu. Ada dua hal di sini Pak Martin. Yang pertama soal ini dulu. Apakah memang betul bahwa gereja-gereja, kita ngomong di Indonesia misalnya ini, memang menampakkan dirinya lemah sehingga itu ya ini paling gampang nih, nggak berdaya kalau kita hajar juga? Apakah memang begitu cara hadir gereja-gereja di Indonesia? Ya, dari kesan
sekilas mata kan begitu ya, apalagi pada hari Minggu ya, pagarnya terbuka, orang lalu lalang ya, hampir tidak ada satpamnya begitu ya, yang ada koster mungkin sedang mengurusi snack untuk pendeta-pendeta, yang di depan terbuka melompong begitu. Di pihak lain juga gereja-gereja itu sebenarnya juga ingin sekali menyambut gitu ya. Jadi kesannya gereja itu welcoming gitu. Nah, ini menciptakan kesan ini target lembek ini. Lembek dalam sisi keamanan ya. Dalam sisi keamanan. Dan ada keramah tamahan yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan hampir orang nggak pernah ditanya, kamu ngapain di sini? Nggak ada kan ya? Oke. Begitu datang aja gitu. Oke, nanti tadi Pak Martin mengaitkan ini dengan bahwa kekafiran adalah sebuah penghalang bagi terwujudnya. Oke. Keimpian Apakah dengan ini Pak Martin mau mengatakan atau mau membantah beberapa pernyataan orang bahwa terorisme itu tidak ada hubungannya dengan agama? Terorisme itu memang bukan salah satu cara agama disebarkan, ya. Namun ketika ideologi terorisme itu memakai bahasa agama, karena yang dibutuhkan kan dalam terorisme itu adalah kebencian yang teramat sangat atas musuh, tapi juga keyakinan yang teramat sangat atas perwujudan impian itu. Jadi tampaknya hal ini cocok dengan apa yang ada pada agama, bahwa agama itu ternyata bisa menciptakan kebencian. Kenapa? Karena agama itu punya posisi eksklusif, bahwa kebenarannya itu adalah kebenaran yang absolut agar kelihatan yang tidak benar, kan gitu. Nah, sebenarnya agama itu lebih cocok untuk seseorang melakukan refleksi atas dirinya. Ketidakbenaranku adalah dosaku, kan begitu ya. Namun ketika dia menjadi ideologi teroris, maka ketidakbenaran agama itu dibuat sebagai orang kafir, sebagai pihak sana gitu. Jadi agama itu punya kapasitas menjadikan kebencian itu betul-betul absolut sebenarnya. Jadi meskipun kita tidak boleh atau tidak dapat melekatkan terorisme pada agama tertentu, tetapi bisakah kita mengatakan dengan itu tadi bahwa sebenarnya terorisme yang sedang berlangsung sekarang ini di dunia barangkali bahkan adalah sebuah terorisme yang memang didorong oleh tafsir tertentu terhadap nilai-nilai doktrin keagamaan. Ya. Tafsir tertentu atas kebenaran agama terhadap ketidakbenaran gitu loh. Jadi agama itu punya kemampuan merumuskan apa itu dosa, ya, dan siapa itu yang berdosa. Jadi terorisme memanfaatkan siapa itu yang berdosa, siapa itu musuh agama dengan cara, nah sekarang musuh agamamu ini. Nah, salah satunya adalah mereka yang kafir itu, gitulah kira-kira. Oke, Pak Martin, menarik sekali. Kita akan berhenti sejenak. Kita akan meneruskan setelah informasi-informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sudarosa sebagai pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang mengadang teroris mengebom gereja bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Pak Martin, kita lanjut ya Pak percakapan kita. Bom bunuh diri kan ada pelakunya Pak. Betul. Ya, kelihatannya atau tampaknya kesediaan menjadi pelaku atau disebut penganten ya. Penganten ini didorong oleh, kalau kita membaca penjelasan-penjelasan komentar-komentar di media, didorong oleh konsep tentang mati syahid, martir kalau dalam istilah yang biasa kita kenal di dalam kekristenan. Betul. Komentar Pak Martin tentang ini? Ternyata agama karena dia menyangkut hal-hal yang begitu mendalam ya, keyakinan, melahirkan martir-martirnya. Yep. Kita tahu dalam sejarah gereja dikatakan benih gereja, martir adalah benih gereja. Ya, Darah para martir adalah benih gereja. Ya, terima kasih. Pas betul itu. Dan kita tahu begitu kita membuka kisah para rasul, kisah kekristenan bertumbuh, maka ada Stefanus ya, yang menjadi martir, dan ketika dia mempertahankan keyakinan, pintu surga atau pintu langit terbuka untuknya. Dan memang kemartiran itu hal yang tak terhindari dalam agama. Mengapa tak terhindari? Satu, kita dalam beragama ini perlu sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Jadi agama itu tidak hanya kita aminkan dengan berdoa, tapi mesti menjadi, katakanlah, kita hayati ya, embodiment dengan tubuh kita aminkan, dan itu berarti kita bekerja, kita bersikap karena agama itu ya. Dan memang kita lihat sendiri dalam kekristenan ya, bahwa Kristus sendiri ya, karena imannya dia juga mati kan, begitu ya, di salib itu. Jadi memang agama itu punya tempat, bahkan punya tuntutan agar orang bersedia menjadi martir. Ya. Nah, yang kedua yang menurut saya martir itu penting, walaupun kita nggak boleh kursus martir gitu ya, atau montir ada ya, montir ada. Kita nggak bisa aku mencari kesempatan menjadi martir gitu ya. Tidak ya? Tidak. Tapi kemartiran itu memang sesuatu yang mungkin terjadi, seperti yang tadi pertama ya, menuntut kita. Yang kedua, kita nggak mau juga karena keyakinan kita dianggap remeh. Kita nggak mau juga karena keyakinan kita dibuat seperti domba di pembantaian gitu loh. Karena kita yakin pada A misalnya, kita diolok-olok lalu seenaknya dihina. Enggak, kita membela keyakinan. Dan saya yakin apa yang disebut hak-hak azasi manusia yang berkembang di dunia modern ya, adalah bagian dari satu kemampuan untuk membela keyakinan. Gitu loh. Jadi karena itu memang kemartiran itu selalu ada dalam agama, karena sifat agama yang sedemikian tadi. Selalu atau semestinya adakah? Selalu ada, dan kadang-kadang kemartiran bisa muncul sesuai dengan momennya ya. Momen tertentu ketika karena kita beriman, kita diolok-olok, kita harus mempertanggungjawabkan iman ya, katanya. Jadi martir bagian dari upaya atau sikap mempertanggungjawabkan iman, betul. Ya. Itu pas sekali. Ya. Nah, Pak Martin, tapi kalau tadi Pak Martin kan cerita mengenai Stefanus atau Tuhan, itu saya ini dalam istilah yang saya pikirkan sekarang ini, koreksi kalau keliru, itu sifatnya kan defensif, ya, defensif, ya. Stefanus tidak melakukan penyerangan kepada orang lain, tapi demi mempertahankan iman, ia rela mati karena ia tidak bisa mempertahankan diri. Akhirnya dia mati karena terlalu kuat orang yang tapi tidak bersifat ofensif. Kalau kita kaitkan dengan terorisme tadi kan ofensif, menyerang, bukan mempertahankan, tetapi menyerang orang lain, bukan merelakan diri mati, tetapi syahid untuk membuat orang lain mati. Ya, dan memang itu perkembangan belakangan ya. Jadi dalam kekristenan ketika Spanyol misalnya dikuasai oleh Islam selama 600 tahun, maka memang di situ mulai ada satu gerakan yang bersifat kemartiran dan gerakan bunuh diri dari orang-orang Kristen untuk mengusir penguasaan Islam atas Spanyol. Dan di situ mulai ada terjemahan bahwa kemartiran berarti kau membela agamamu yang saat ini dijajah, dikuasai, ditekan
ditekan oleh kekuatan asing yang menghalangi kau menikmati kebebasan dan menikmati katakanlah kedaulatan dalam agamamu itu. Jadi mulai ada perkembangan memang kemartiran diterjemahkan sebagai satu sikap untuk melawan tirani, menolak penguasaan yang menindasmu begitu ya. Oke. Jadi artinya kalau masih sampai di situ kan artinya ada sebuah tekanan tertentu bagi kepercayaan kita. Ya, oleh kekuatan besar. Kalau yang terjadi dalam terorisme yang terjadi belakangan ini seperti itu kah? Dibuat atau diindoktrinasi bahwa selama ini agama kita atau kelompok kita berada dalam kekuatan besar. Makanya kan dulu ada citra kekuatan kapitalisme Amerika sebagai yang menyebabkan keadaan kita seperti ini. Makanya yang dibom itu adalah dua menara WTC itu begitu. Jadi terorisme itu juga mencerminkan satu perlawanan atas kekuatan kafir, kekuatan yang betul-betul sedang menindas kami yang sekarang ini seperti lemah, tidak berdaya, dan salah satu cara adalah dengan melakukan serangan juga kepada musuh yang besar itu. Jadi apakah bisa dengan demikian kita dikatakan bahwa sebenarnya orang yang melakukan aksi teror adalah orang-orang yang sebenarnya pada dirinya merasa lemah? Pada dirinya merasa lemah, tak percaya diri maksudnya? Ya, dan seperti selama ini kesulitan mengembangkan dirinya gitu ya. Lalu diberi satu cerita besar, diberi satu ideologi katakanlah ya, yang baginya akan menolongnya untuk mengekspresikan dia dianggap gitu ya, dia bisa menjadi sesuatu, dan menurutnya dengan demikian maka musuh atau yang menghalangi atau yang membuatnya selama ini dalam keadaan nestapa juga akan kalah. Jadi ada sekali menyelam minum air, di satu pihak dia akan muncul dari keadaan terpuruknya, di pihak lain lawan imajinatifnya itu ya, kekuatan besar, kekuatan kafir itu akan juga dilumpuhkan oleh cara-caranya itu. Lawan imajinatif artinya sebenarnya ada orang-orang tertentu yang meng-create bahwa kita punya lawan yang begitu atau orang yang menindas. Itu bukan fakta berarti sebenarnya. Apa namanya, semacam perasaan saja ada yang ancaman tadi kekafiran, semacam perasaan yang diciptakan oleh para ideolognya, sebelah begitu. Ya, karena dia sendiri juga mengalami perasaan yang begitu mengurungnya. Jadi sang ideolog atau orang para pelaku dia seperti tertekan, minder, bingung, cemas, mencari identitas, tapi identitas itu diberikan melalui satu gagasan yang memang betul-betul total, dan biasanya gagasan itu bercorak agama begitu ya. Dan dengan gagasan itu dia seperti bisa keluar, tapi sekaligus dengan dia keluar dia menyerahkan dirinya pada jalan baru yang akan membebaskan bukan hanya dirinya tapi juga umatnya atau kelompoknya dari tekanan besar musuh itu. Pak Martin, belakangan ini kan ada sedikit perkembangan dari para pelaku ini kan itu melibatkan perempuan ya, bahkan ada anak-anak. Perempuan yang dalam pandangan umum ini sangat stereotip, perempuan lebih berwelas asih dibandingkan laki-laki, misalnya tentang dia punya anak, dan ini perkembangan ini apa yang terjadi sehingga para perempuan pun terlibat dalam aksi-aksi teror seperti ini? Ya, itu memang mengejutkan karena dalam sejarah jihad atau martir itu urusan laki-laki gitu ya. Ini adalah sisi yang maskulin itu harus hadapi gitu, karena musuhnya dianggap betul-betul musuh yang perkasa kan gitu ya. Namun sekarang mungkin ini satu perubahan yang memang disadari oleh para ideolog teroris itu, dan agar semakin sulit dideteksi ya, tapi juga semakin mendalam. Jadi mengapa perempuan, bahkan mengapa keluarga kan gitu ya, menjadi ada anak kan? Ada anak yang menjadi tempat terorisme, itu sebenarnya membuktikan satu, menguatnya patriarki. Jadi istri-istri itu tunduk kepada dominasi laki-lakinya. Jadi istri itu berserah kepada suaminya, hidup dan mati ya, pengantin di bumi nanti pengantin di surga. Dan itu berarti istrinya ikut
atas keputusan suami. Makanya yang di Surabaya itu katanya sampai menit-menit terakhir suaminya itu tetap menelepon istrinya agar melakukan apa yang diminta, yaitu meledakkan diri itu. Dikendalikan. Iya, ditelepon oleh suaminya. Tapi belakangan misalnya yang barusan di kepolisian itu kan seorang perempuan Zakiah itu. Dan menurut beberapa penelitian, kenapa perempuan bisa? Karena dalam diri perempuan, selain karena dia selama ini dikuasai oleh ide laki-laki ya, sebagai yang menentukan ya, mungkin bapaknya atau mungkin suaminya atau mungkin tokoh agamanya yang laki-laki itu, tapi juga dia ditambah dengan pengalaman rasa bersalah. Jadi perempuan-perempuan itu ditekan dengan dikatakan, bagaimana caramu untuk menebus kesalahanmu, bagaimana kau sebagai seorang perempuan harus juga membuktikan kau ini mengaku dosamu, caramu dengan melayani apa yang diperintahkan oleh tanda kutip Tuhan gitu ya, dengan menjadi teroris seperti itu, dengan mati syahid. Jadi perempuan sudah dikuasai oleh ideologi patriarki, sekaligus sekarang dituntut untuk membuktikan imannya, membuktikan pertobatannya, membuktikan pengakuan salahnya, dan itu dibuktikan dengan dia membayar gitulah. Jadi kan perempuan sering sekali dipersalahkan ya. Kamu ini yang bikin anak kita begini, kamu ini karena kamu ibu yang tidak benar misalnya. Kamu ini karena kamu tidak beres mengatur rumah makanya begini. Nah, itu dijadikan juga cara agar si perempuan semakin membuktikan keimanannya, membuktikan ketaatannya, dan buktinya antara lain dengan membom bunuh diri itu ya. Jadi ini sebenarnya mau mengatakan semakin menguatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kalau mau dominasi kita itu berabad-abad laki-laki. Tapi ini kan ada gerakan-gerakan, termasuk dalam semua agama lah. Ada gerakan-gerakan yang berusaha mencari kesetaraan, begitu. Bahkan feminisme seperti itu. Kalau ini artinya mau mengatakan ini justru semakin menguat dominasi laki-laki. Dan itu membuat perempuan makin merasa bersalah atas banyak hal, merasa bersalah atas dirinya yang mungkin tidak mampu, merasa bersalah bahwa dia juga tidak memberi apa-apa bagi keluarga, bagi suami. Dan kalau begitu sekarang berilah dirimu sebagai bukti kau taat kepada Tuhan, sebagai bukti kau bertobat, sebagai bukti kau memang sungguh-sungguh seorang perempuan, seorang ibu yang merelakan diri. Dan itu pasti akan diterima amalmu, akan diterima pemberianmu ini oleh Tuhan, sekalipun untuk itu kau harus melewati kematian itu ya. Jadi ini menegaskan yang kita katakan tadi pada segmen yang pertama, bahwa sekalipun terorisme tidak dapat dan tidak boleh kita kaitkan agama tertentu, tetapi gerakannya itu adalah diinspirasi atau memanfaatkan nilai-nilai keagamaan, teks-teks kitab suci. Ya tentu. Dan kalau kita baca surat Zakiah itu semua tentang supaya kau ya mak jangan dukung orang kafir itu, jangan bayar pajak gitu ya, karena itu tidak sesuai dengan keyakinan agama. Tapi perbanyaklah misalnya mendengar ceramah-ceramah agama, pokoknya sesuatu yang religius yang bisa membuat orang sampai pada penyerahan diri seperti itu. Dan begitu dia secara patriarki dimanipulasi, maka perempuan-perempuan siap untuk membunuh diri hari-hari ini ya. Tadi kan Pak Martin mengatakan bahwa di semua agama ya itu, atau dalam hidup keagamaan, martir itu diperlukan. Martir itu ada. Ada. Dan martir itu dalam sejarah kan mesti kan melahirkan kemuliaan di hadapan Allah, jadi dan orang kudus. Dan semestinya kemuliaan juga mesti di dunia ini. Tetapi martir yang terakhir yang berkaitan dengan terorisme ini adalah justru bukan menciptakan kemuliaan, melainkan melahirkan kematian bagi orang lain. Betul. Kehancuran bagi dunia. Bagaimanakah martir yang relevan di tengah-tengah konteks kehidupan kita sekarang? Setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sudarosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang mengadang teroris mengebom gereja bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Pak Martin, tadi di ujung segmen kedua, Pak, saya mengatakan martir itu ada, dan dalam sejarah agama gereja misalnya itu mulia, ya, mulia, mempertahankan sesuatu yang memang bernilai dan dianggap bernilai juga. Nah, tapi kan belakangan ini kan martir itu merusak kehidupan. Nah, bagaimana martir yang relevan itu, Pak? Kalau memang itu sesuatu yang mestinya baik dong kalau itu dianggap sebagai kemuliaan di hadapan Allah begitu. Ya, jadi memang martir itu kiranya harus relevan gitu ya. Dan sesuatu katanya sekarang supaya lebih relevan harus bisa mendisiplinkan diri. Oke. Dan dari kata disiplinkan, disciples, ya, yaitu murid, bahwa dia adalah murid dari Tuhan, itu ya, yang berkeyakinan dan dia membela keyakinannya dengan sebaik-baiknya. Nah, di era saat-saat kita melihat orang melakukan agresi, maka tampaknya, dan itu saya pernah juga baca dalam buku katekisasi, buku katekisasi gereja Katolik misalnya, mereka mengatakan sekarang bahwa kemartiran itu relevan kalau dilakukan dengan non-violence, ya, dengan near kekerasan. Jadi bagaimanakah cara-cara tanpa kekerasan itu? Mungkin ada spirit Gandhi juga di situ ya. Tapi kemartiran itu tidak boleh mencerminkan kelembekan, tidak boleh juga mencerminkan masokisme, yaitu kesenangan untuk menanggung. Kita nggak boleh dong bersenang-senang dengan penderitaan. Ada orang kan, wah, makin menderita makin senang gitu ya. Tidak boleh juga masokisme, tapi niat kekerasan, tapi juga mesti efektif, mesti juga bisa mencegah, mengadang kekerasan gitu loh. Jadi bukan mundur lembek dalam satu katakanlah splendid isolation, bertapa meditasi, enggak, tapi kita tanpa kekerasan, aktif ya, dan kemampuannya bisa untuk mencegah, mengadang kekerasan. Disitulah model kemartiran masa-masa kini yang juga perlu kita praktekkan di hadapan pembom-pembom itu gitu loh, supaya kita jangan menjadi target lembek lagi gitu ya. Tapi kita bukan target yang bersenjata, tapi kita tanpa kekerasan akan menjadi katakanlah martir-martir dalam pengertian positif itu ya. Menjadi martir berarti melawan yang menghancurkan kehidupan, melawan yang menindas, tetapi dengan aksi non violence, tanpa kekerasan, tapi kuat ya. Oke. Mengadang pelaku kekerasan, mengadang yang menghancurkan kehidupan. Kalau mengadang teroris mengebom gereja gimana, Pak? Nah, itu menarik sekali dan itu memang harus ditemukan. Walaupun ini satu cara setelah kejadian ya, tapi itu bisa menjadi contoh praktik terbaik. Jadi di Surabaya katanya ketika minggu itu dibom, maka pada minggu kedua berikutnya memang pemerintah saat itu ya, gubernurnya aktif sekali ya, di samping itu juga tokoh-tokoh agama aktif sekali. Maka Wali Kota Surabaya Surabaya betul, Ibu Risma, Menteri Sosial kita sekarang ya. Nah, yang terjadi justru adalah apa? Pada minggu kedua masyarakat di situ masuk ke halaman gereja itu seolah-olah ikut beribadah gitu, padahal mereka mungkin hanya ingin hadir di situ. Jadi ini menjadi satu cara mengadang yang cukup efektif. Dengan kata lain, maka kalau ada
sekarang orang yang mau mengebom gereja dan masih akan ada, maka masyarakat di sekitar situlah yang bisa kita minta untuk bersama-sama gereja untuk mengadang, ya. Dengan kata lain, kalau begitu bangunlah satu relasi komunikasi dengan sekitar situ agar gereja jangan menjadi target lembek. Ya, karena orang bagian melihat, dari society. bagian dari katakanlah RT itu atau lingkungan itu. Dengan demikian orang merasa, wah ini memang betul-betul punya barikade non kekerasan ini, begitu. Relasi kebersamaan yang terperlihatkan kepada publik ya. Ya. Itu tidak hanya perlu dibangun atau di-show-kan ketika pasca peristiwa duka seperti pengeboman itu. Iya, malah mestinya itu kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi relasi dengan lingkungan itu harus dipertontonkan juga kalau begitu, Pak Martin. harus kelihatan bahwa memang gereja itu datang dan orang-orang di situ tahu, orang-orang di situ menerima, ya. Bahkan orang-orang di situ bisa juga meningkatkan katakanlah kerjasama, baik urusan ekonomi, urusan kebersihan lingkungan dan seterusnya dengan gereja. Jadi bukan bermain dalam kesenyapan walaupun bekerja ya. Kerjanya mesti terpublikasikan maksudnya. Dalam hal itu ya, agar orang tahu gereja ini memang bagian dari masyarakat ini, kaum menyerang masyarakat ini, begitulah. Oke, itu yang pertama. Yang apakah itu saja yang bisa dikerjakan Pak untuk mengadang terorisme ngebom gereja ini? Nah, mengapa misalnya dalam apa yang disebut Indonesia ini ya, orang seperti terpesona dengan Banser gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini sepertinya salah satu orang kudus gereja itu seorang anggota Banser itu yang bahkan mengangkat bom lalu membawa lari sehingga tidak meledak tapi mencederainya, membuat dia meninggal ya. Nah, dengan kata lain, gereja juga membutuhkan semacam aktivitas yang lebih kelihatan. Jadi misalnya di Afrika Selatan ya, ketika Mandela mengatakan kita harus membangun gerakan damai, kita harus membangun gerakan rekonsiliasi dan saling mengampuni, maka banyak sekali seperti pramuka ya, seperti orang dengan seragam, orang dengan aktif itu menjadi semacam Peace Corps, gerakan perdamaian. Jadi ada satu orang berseragam kemana-mana, kalau ada misalnya upaya mau merampok rumah orang putih, justru orang-orang ini datang mengatakan enggak, kita berdamai sekarang, kita tidak membalas apartheid dengan sekarang menyerang kepentingan orang berkulit putih, kita mau membangun Afrika Selatan yang padu, begitulah. Dan mungkin kekristenan bisa juga mengembangkan gerakan-gerakan dari pemuda gereja atau gerakan-gerakan dari kaum bapak ya, yang lebih sadar untuk terus-menerus melakukan komunikasi tentang gerakan damai dan gerakan tanpa kekerasan ini ya. Apakah itu mau mengatakan bahwa tentu kan gereja-gereja, para pemuda gereja adalah yang mengusahakan sebenarnya gerakan-gerakan damai, tetapi mungkin dalam skala kecil yang tidak terpublikasikan. Apakah gerakan-gerakan semacam ini atau kita perlu belajar meniru yang dilakukan oleh Banser misalnya? Kurang lebih seperti kita itu. Punya pasukan yang berseragam tapi kerjasama dengan teman-teman Banser begitu maksudnya? Saya dengar dulu ya, tapi ini harus diklarifikasi. Apa yang disebut gerakan bela diri merpati putih ya, itu adalah gerakan yang didirikan oleh gereja-gereja untuk membela gereja di saat-saat tahun 65 dulu, di saat terjadi ketegangan ideologi gitu ya. Jadi memang mesti ada sesuatu yang kelihatan bahwa gereja ini punya Bansernya ya, yang aktif, yang bisa berkomunikasi, yang bisa bekerja sama untuk hal-hal yang bersifat praktis, tapi prinsipnya adalah untuk hidup berdampingan gitu loh. Kenapa Bali cepat sekali menerima pecalangnya misalnya untuk sesuatu yang bersifat Hinduistik kan gitu ya, untuk nyepi misalnya, mungkin dibutuhkan juga kehadiran seperti itu ya, dengan cara yang mungkin lebih kerjasama seperti Pak Arlianus tadi katakan. Menurut saya mesti sampai ke situ. Kenapa? Karena ini urusan membangun barikade yang mengadang kekerasan itu masuk ke dalam gitu, sehingga ini mesti lebih visible, mesti lebih kelihatan. Tentu di samping itu kita amat mengandalkan aparatur negara kita ya untuk bekerja mencegah terorisme tentu saja. Tadi kan pertama relasi ya Pak, relasi yang mesti sekali lagi terperlihatkan kepada publik, lalu
aktif yang mempromosikan gerakan-gerakan itu dia. perdamaian. Pada saat yang sama memang bukan hanya aksi mempromosikan, tapi ada sebutlah sebagai dalam tanda kutip penjaga. Penjaga dalam arti yang Visible. fisik dan dikelihatan oleh orang. Kelihatan, ya. Apa itu tidak akan menimbulkan malah konfrontasi nanti? Ya, itu mengadang, itu semacam minimal itu ada bahwa orang-orang di sekitar situ dan ada gerakan yang memang menjaga kerukunan, menjaga hidup komunitas-komunitas yang rentan ini begitu loh. Nanti dia juga bisa tentu menolong yang lain ya. Mungkin dia bisa juga di tempat lain menolong masjid di Indonesia bagian timur misalnya ya, dalam pertukaran ini. Memang selama ini kan yang kita dengar pemuda gereja ikut menyediakan makanan saat Idul Fitri di Maluku misalnya atau di Papua gitu ya. Nah, mungkin itu perlu dikembangkan juga di segala tempat, bahwa ada orang-orang yang dengan mobilitasnya gitu ya bersedia untuk mengadang, mencegah terjadinya kekerasan. Atau barangkali kalau diinspirasi oleh yang Pak Martin katakan terakhir nih, apakah sebaiknya sebenarnya bukan hanya gereja tetapi artinya lembaga-lembaga antar umat beragama ini membentuk bersama semacam banser untuk seluruh umat beragama begitu, kekuatan sipil gitu loh, yang tentu kekerasan tentu saja. Nah, itu lebih baik ya. Kita juga punya namanya pengamanan RT RW, kita udah punya kan ya. Nah, bagaimana untuk agama juga terjadi semacam kerjasama agar hal-hal yang bersifat kekerasan tidak terjadi gitu loh. Jadi dia bersifat tanpa kekerasan untuk mencegah kekerasan. Tapi Pak Martin, yang terakhir ini ya soal tadi penjaga ya. Saya teringat ketika gereja kita di gereja GKI, maksudnya di Surabaya itu dibom, itu langsung pemerintah memberikan instruksi mengubah pola pagar. Sebelumnya pagar itu ya dibuka semua secara hari Minggu. Sesudah itu dibuat pagar di depan gereja dan hanya ada satu pintu untuk masuk. Apakah itu tidak bertentangan dengan hospitality yang sebenarnya nilai yang mesti ditawarkan dan diperlihatkan oleh gereja? Itu memang mau tidak mau dibuat dalam suasana darurat. Oke. Tapi kan kita tidak mau menciptakan bahwa masalah ini membuat kita serba darurat kan ya. Kita ingin memperluas penjagaan dengan tadi itu. Masyarakat di situ sebenarnya adalah juga teman sekerja gereja itu, bukan ya? Pagar besinya yang menjaga. Bukan, tapi masyarakat di situ. Sehingga memang selanjutnya dibutuhkan para aktivis gereja yang juga terus maju di front-front itu ya, untuk menjaga agar jangan sampai kelompok-kelompok itu masuk ke dalam untuk mengebom dirinya. Selain tentu aparatur negara yang bertanggung jawab sebagai pemegang keamanan ya, kita juga mesti mampu sebagai masyarakat mencegah kekerasan itu. Tampaknya begitu ya. Mengadang teroris, mengebom gereja dengan membangun relasi dengan lingkungan, dan itu mesti dalam tanda kutip bukan di show off kan, tapi terperlihatkan kepada publik, lalu mempromosikan gerakan-gerakan perdamaian, dan kalau bisa membangun kerjasama lintas agama untuk menjaga semua tempat-tempat ibadah lah. Betul. Menjaga semua tempat-tempat ibadah, bahwa kami bersama menjaga semua. Ya, betul. Itu luar biasa. Kami bersama menjaga semua. Baik Pak Martin, ini percakapan sangat menarik. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, apakah ada semacam pesan pastoral yang mau disampaikan kepada para pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini, mengadang teroris mengebom gereja? Pak Martin, silakan. Dengan kata mengadang gereja, kita sebenarnya mengadang pembom masuk gereja. Sebenarnya kita hendak mencegah mereka sebelum masuk ke gereja merusak. Dengan demikian kita sadar bahwa yang disebut terorisme ini masih akan berlanjut, sehingga dibutuhkan cara baru, tidak hanya menyesali kalau terjadi, tidak hanya mengutuk kalau terjadi, tapi sekarang kita mencegah sebelum terjadi. Dan itu dengan cara apa? Dengan cara membangun barikade yang lebih bersifat sosial. Dalam arti apa? Tunjukkanlah bahwa masyarakat di situ yang menjaga gereja juga. Tapi juga jangan hanya menunjukkan, tapi keluarlah
dan jadilah aktor-aktor yang terus-menerus menciptakan perdamaian di sekitar itu, dan orang akan tahu bahwa gereja kita adalah juga milik bersama, sebagaimana nanti kita juga dalam hal-hal lain bisa ikut menjaga rumah-rumah ibadah orang lain dengan cara yang tadi itu. Mengadang dari terorisme itulah sebenarnya juga tugas gereja. Baik, Pak Martin, terima kasih atas percakapan kita, pencerahan yang diberikan. Saya percaya ini menjadi percakapan yang menginspirasi kepada gereja-gereja bahkan agama-agama, bagaimana kita mengadang agar para terorisme ini tidak mengganggu kehidupan beragama. Dan saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Gema Kasih Indonesia dalam episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191, 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.